teman-teman Gihajar. Perkenalkan, nama saya Lovina Latifah Dan saya Rismanisa Siti Guru. Dan saya Jessica Amelian Kataba. Kami perwakilan dari SMP Negeri 2 Kota Tual. Kota Tual merupakan salah satu kota kepulauan yang berada di Provinsi Maluku. Kota ini merupakan hasil pemekaran dari Kepulauan Maluku Tenggara dan disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2007 tentang pemekaran Kota Tual. Luas Kota Tual 19.088,29 km persegi, terdiri dari luas daratan 352,66 km persegi atau 1,33%, dan luas lautan 18.736 km persegi atau 98,67%. Kota Tual merupakan gugusan pulau-pulau kecil yang terdiri dari 66 pulau, 13 pulau diantaranya berpenghuni. Memiliki sumber daya kelautan dan perikanan yang berlimpah, serta kondisi pulau-pulau kecil dan pesisir yang indah permai karena dikelilingi pasir putih. Secara astronomis, Kota Tual terletak pada koordinat 131 derajat sampai 133 derajat bujur timur dan 5 derajat sampai 6 derajat lintang selatan. Kota Tual memiliki jumlah penduduk 61.159 juta orang. Data tahun 2023, dengan jumlah penduduk tersebut, diperlukan ketersediaan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan. Kebutuhan pangan bukan hanya tersediaan, tetapi juga terhadap kondisi gizi dari bahan makanan yang tersedia, dengan konjungsi ketersediaan gizi dari bahan makanan tersebut. Diharapkan dapat mengurangi stunting pada masyarakat, dan khususnya pada anak-anak. Dapat dijelaskan bahwa stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan stimulasi lingkungan yang kurang mendukung, ditandai dengan panjang atau tinggi badan anak berada di bawah standar. Oleh sebab itu, dampak stunting berjangka panjang, bukan hanya saat masih kanak-kanak, tetapi hingga lanjut usia. Oleh karena itu, stunting berdampak sangat buruk bagi masa depan anak. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin menargetkan prevalensi stunting di tahun 2023 menjadi 17%. Pada tahun 2022, angka stunting di Indonesia yakni 21,6% berdasarkan survei status gizi Indonesia terbaru. Bila target ini tercapai, maka target di tahun 2024 yakni 14% kasus stunting di Republik Indonesia bisa terwujud. Sementara untuk Provinsi Maluku mempunyai target penurunan stunting hingga tahun 2024 mencapai 20% dari 28,7%. Ini tentunya bagian daripada Kota Tual yang juga merupakan lokus masalah stunting. Dalam budaya masyarakat Kei di Kota Tual, dalam mengkonsumsi embal, masyarakat Kei biasanya memadukan embal dengan ikan bakar atau ikan asar serta sayur laut. Embal adalah sejenis singkong atau ubi kayu yang beracun jika belum diolah. Namun, embal memiliki perbedaan dengan singkong, yakni daunnya lebih tipis dan mungil. Embal sering menjadi pengganti nasi dan menjadi makanan pokok masyarakat Kei di Kota Tual.
Embal ini mengandung leda gula dan dipercaya sebagai obat kanker. Bahkan pada tahun 2017, Embal berhasil memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia atau MURI dalam kategori sajian makanan olahan terbanyak dari sari embal. Selain meraih rekor MURI, embal juga ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2017 oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual, Sarmin SPT, mengatakan bahwa pihaknya akan mendorong agar masyarakat Kota Tual agar selain mengonsumsi beras dengan embal, juga sedapat mungkin agar diselingi dengan makanan lokal juga bergizi tinggi dan telah diolah menjadi aneka produk berupa olah-olah khusus dan camilan yang menjadi trademark Kota Tual, sehingga di satu sisi selain menjadi makanan pokok juga dapat dijadikan produk unggulan yang menjadi nilai tambah bagi keluarga. Sayur lat atau Caulerpa letifera sendiri adalah sebuah hidangan khas masyarakat Kepulauan Kei, Maluku Tenggara dan Kota Tual, Provinsi Maluku. Hidangan ini berupa sayur yang sudah menjadi warisan leluhur dengan cita dan rasanya yang lezat. Sayur ini dibuat dari anggur laut serta memiliki keunikan sendiri karena diolah menjadi urat tanpa dimasak. Lat atau Caulerpa lentifera adalah talus pembentuk akar, stolon dan ramuli. Ramuli membentuk bulatan-bulatan kecil merapat teratur menutupi setiap percabang. Stolon tidak begitu besar, diameter sekitar 1 sampai 2 mm. Anggur laut jenis ini banyak ditemukan pada daerah pasang surut. Tumbuhan pada dasar berpasir dan berlumpur. Akar menancap pada substrat pasir atau menempel pada batu, tetapi sering juga tumbuh epifit pada sela-sela padang Halimeda opuntia atau menempel pada sela-sela karang. Caulerpa lentifera dimanfaatkan masyarakat sebagai sayuran dan lalapan. Alga jenis ini juga dapat dijadikan sebagai tanaman hias pada akuarium untuk ikan hias air laut. Bahan baku utama lat memiliki penyebutan seperti di Sulawesi menyebutnya lawi-lawi, sedangkan di Lombok menyebutnya lato. Lat atau anggur laut atau Caulerpa merupakan jenis tumbuhan laut yang tergolong makroalga yang hidup melekat di dasar perairan. Rumput laut ini tidak bisa dibedakan antara akar, batang, dan buah. Hidangan khas masyarakat Kei, khususnya di Kota Tual ini memiliki beberapa manfaat kalau dikonsumsi. Hidangan yang berbahan baku anggur laut tersebut memiliki sejumlah manfaat untuk kesehatan tubuh. Pertama, mengkonsumsi lat-lat dapat menjaga kecantikan rambut dan kulit, antioksidan, vitamin, dan kolagen yang terkandung dalam anggur laut juga sangat baik untuk kecantikan kulit dan rambut. Kedua, dapat mengurangi risiko depresi. Vitamin B dan B5 yang terkandung dalam anggur laut tersebut berfungsi sebagai pengatur kelenjar dan terhindar dari rasa lelah serta depresi. Ketiga, dapat mencegah obesitas. Kandungan kadar gula dalam tanaman laut ini sangat rendah, namun tinggi akan kandungan protein nabati, vitamin C, seng, kalsium, dan asam lemak tidak jenuh. Tidak heran jika makanan ini berguna sebagai pencegah obesitas. Keempat, dapat meningkatkan kinerja mata dan jantung. Asam lemak yang terkandung dalam tanaman ini seperti AA, LA, DHA, EPA, dan juga ALA sangat berguna meningkatkan kinerja penglihatan, menurunkan kadar kolesterol, menjaga struktur kolagen, dan mencegah penyakit jantung seperti infak, miokard, stroke, dan aterosklerosis. Hidangan lat-lat atau disebut juga dengan sayuran khas masyarakat Kepulauan Kei ini menjadi warisan turun-temurun dan merupakan pengingat keharmonisan keluarga karena sering dihidangkan untuk makanan siang, malam, bahkan untuk acara-acara besar seperti upacara adat, upacara penyebutan, dan lain-lain. Kini, lat-lat telah terdaftar menjadi warisan budaya tak benda Indonesia pada tahun 2011 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan adanya sayur lat sebagai alternatif untuk menambah gizi dalam kandungan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat Kota Tual, diharapkan dapat menanggulangi permasalahan stunting yang terjadi di masyarakat, khususnya pada anak-anak. Stunting tidak hanya mengenai terhambat pertumbuhan anak, namun juga berkaitan dengan perkembangan otak yang kurang maksimal. Hal ini dapat menyebabkan kemampuan mental dan belajar di bawah rata-rata, yang dapat berdampak buruk bagi peserta sekolah.
Dengan adanya intervensi gizi yang dilakukan dengan mensosialisasikan salulat sebagai salah satu alternatif, maka tingkat prevalensi stunting yang masih tinggi dapat diatasi bersama. Video proyek dari kami yang berjudul Pengolahan anggur laut atau Kaulepa SP sebagai hidangan pada masyarakat Kota Tual, Provinsi Maluku. Ki Hajar STEM, kita selalu belajar. Terima kasih tim Ki Hajar